setia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku
Shalom Nexi, teman-teman dimanapun kalian berada. Bersyukur banget ya hari ini gue masih bisa dikasih kesempatan buat sharing sama teman-teman semua. Dan sebelum kita mulai sharing hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memimpin kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan sharing firman Tuhan yang hari ini akan saya bawakan Tuhan. Biarlah kiranya apa yang keluar dari mulutku ini Tuhan menjadi isi hati Tuhan yang benar-benar ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berarti teman-teman semua mendengarkan, menonton live stream ini Tuhan. Biar mereka juga dapat mendapatkan renungan yang sama dan juga mereka mendapatkan hikmat pengetahuan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang sesuatu hal yang gue juga pribadi baru dapat kurang lebih selama seminggu kemarin. Jadi jujur gue dapat tema ini, yaitu topiknya itu adalah siapkah kita menjadi besar, atau are you ready to grow bigger gitu, menjadi besar, menjadi hebat seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya semua impian orang itu tentunya ingin menjadi besar ya teman-teman ya, menjadi lebih hebat ataupun menjadi besar seperti itu teman-teman. Tapi jangan pernah lupa bahwa ketika kita ingin menjadi besar itu bukan karena kemauan kita, tapi memang itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang membuat kita itu menjadi besar. Nah, di Ulangan 8 ayat 18 itu dituliskan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Nah, jadi di sini kita harus garis bawahi, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, jadi bertumbuh atau menjadi besar itu bisa dalam berbagai aspek ya teman-teman ya. Maksudnya bisa grow bigger di bidang teman-teman yang sedang teman-teman geluti, misalnya teman-teman mungkin sekarang lagi bergelut di bidang bisnis. Nah, tentunya mungkin bisnis teman-teman itu bisa dibawa Tuhan menjadi lebih besar, seperti itu contohnya ya. Nah, tapi untuk sampai ke sana, teman-teman perlu ingat, di sini kan dituliskan di Ulangan 8 ayat 18. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepada kekuatan untuk memperoleh semua itu, kekayaan, keberhasilan, dan tentunya suatu impian yang teman-teman pengen capai, dan itu berbuah menjadi sesuatu yang besar seperti itu teman-teman. Nah, yang kemudian pada akhirnya kebesaran, bukan kebesaran ya, tapi hal yang kita sudah capai, yang kita sudah achieve untuk lebih dari apa yang kita inginkan, menjadi lebih besar itu tentunya nggak semata-mata bahwa tanggung jawab ataupun responsibility yang diberikan kepada kita itu, ataupun hal-hal yang kita handle itu tetap sama seperti sebelum kita menjadi besar gitu. Maksudnya pasti ada hal-hal yang dituntut lebih dari kita untuk kita dapat dipercayakan hal yang besar seperti itu teman-teman. Nah, jadi banyak orang, dan terutama gue sendiri mengakui bahwa gue ingin menjadi besar dalam bidang atau aspek apapun, tapi gue kadang lupa atau tidak menyadari bahwa dibalik untuk mencapai sesuatu yang lebih besar itu tentunya gue mendapatkan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar mengikuti juga kepercayaan yang besar. Jadi sesuatu tanggung jawab yang dipercayakan kepada gua, yang diberikan kepada gua itu lebih besar. Kepercayaan yang diberikan kepada gua lebih besar. Contohnya nih, gua kan bergelut sih. Gua ini adalah seorang yang bekerja atau adalah seorang pegawai perusahaan gitulah ya. Perusahaan di bidang profesional. Nah, gue itu dituntut untuk menghandle misalnya suatu task atau suatu kerjaan seperti itu. Nah,
Dan posisi atau title gua itu adalah misalnya let's say ada seorang manajer, supervisor lah istilahnya. Untuk mencapai ke posisi manajer itu berarti gua harus mencapai suatu evaluasi atau penilaian yang baik dari perusahaan supaya gue bisa diangkat menjadi manajer. Dan untuk menjadi manajer itu tanggung jawabnya nggak segampang seperti sebelumnya supervisor seperti itu teman-teman ya. Dan tentu perusahaan memberikan kepercayaan besar buat gue untuk menghandle atau manage perusahaannya dengan baik. Nah itu contoh sederhananya teman-teman. Orang yang dipercaya lebih, dituntut lebih, itu untuk menjadi besar itu adalah hal-hal yang sering kita lupakan atau kita sadar bahwa kita itu kurang untuk bisa berpikir ke arah sana gitu. Kita kadang mau enak aja untuk jadi besar, bla 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 bla, tapi kita lupa tanggung jawab yang diberikan pasti lebih besar. Orang yang percaya kepada kita untuk melakukan tanggung jawab itu pasti kepercayaannya lebih nambah, lebih besar kepada kita untuk menghandle atau menjadi besar seperti itu teman-teman ya. Di Lukas 12 ayat 48b dikatakan di situ, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ulang ya, orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, seperti itu teman-teman yang jelas. Jadi ada firman Tuhan yang mengatakan seperti demikian, untuk menjadi besar, ada tanggung jawab yang besar, maka daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut seperti itu. Dituntut maksudnya untuk mengerjakan sesuatu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kepercayaan yang besar itu diikuti oleh tanggung jawab yang besar. Contoh lingkar pengaruhnya itu seperti misalnya kekayaan, ketenaran, dan jabatan. Itu semua adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Misalnya gue pengen, misalnya kan gue sekarang kan masih muda lah ya, istilahnya 20-an, dan untuk mencapai suatu kekayaan yang menurut gue itu gue pantas untuk mendapatkannya, itu butuh perjuangan dan usaha kerja keras, dan itu nggak gampang teman-teman. Ketenaran dan jabatan yang gue pengen achieve itu juga gak gampang, sehingga itu merupakan suatu tanggung jawab yang harus gua benar-benar lakukan dengan sebaik mungkin, dan itu jangan sampai mengecewakan, karena itu adalah semua hal yang Tuhan percayakan kepada gua. Nah seperti itu teman-teman. Gimana sih caranya supaya kita setelah kita menjadi besar itu kita nggak mudah untuk menjadi sombong seperti itu ya. Itu butuh proses untuk sampai ke sesuatu yang besar. Itu proses, ada proses, yaitu namanya kita harus hidup di dalam kerendahan hati seperti itu. Jadi kita itu nggak boleh tinggi hati, kita itu nggak boleh masih ngeyel gitu. Kalau bisa dibilangin kita kayak gue paling bisa gitu. Jangan kayak gitu teman-teman. Contohnya seperti itu ya. Dan proses hidup merendahkan hati itu adalah ketika kita baca deh di Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kita tuh nggak boleh sombong dengan kekuatan kita, meskipun kemampuan kita itu, kapasitas yang diberikan Tuhan buat kita itu, janganlah kita gunakan untuk kesombongan kita gitu teman-teman ya. Tapi melainkan kita harus dididik supaya kita tuh lapar dan haus akan Tuhan seperti itu ya.
lebih tepatnya. Dan supaya kita juga jangan sombong sekali lagi ya, karena ya tadi dikatakan di sini manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kita tuh nggak boleh lari dari Tuhan seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga di Ulangan 8 ayat 16 dia bilang, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi apa? Jadi misalnya proses hidup merendahkan hati itu adalah sebuah proses yang gak gampang kita lalui ya teman-teman. Misalnya gue itu waktu sebelum seperti sekarang ini gue banyak mengalami namanya penindasan, bukan penindasan ya, tapi lebih kepada penghinaan lah. Ya mungkin beberapa teman udah tahu gue dulunya nggak seperti ini, tapi gue bodo amat kayak gitu kan. Misalnya mereka ngomong A, B, C, D, menghina gue tentang mungkin fisik gue kali ya waktu itu, ya gue nggak peduli. Gue tetap hidup berjalan bersama Tuhan. Artinya gue tetap berusaha nggak membalas mereka, tapi gue merendahkan hati gue untuk ya nggak boleh ngelawan mereka gitu. Maksudnya buat apa juga gue ngelawan mereka. Jadi gue tetap hidup sejalan dengan Tuhan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi hinaan-hinaan yang mereka lontarkan pada waktu itu justru bukan buat gue down, tapi membuat gue mengintrospeksi diri gue untuk bangkit, dan meminta pertolongan dari Tuhan, meminta kekuatan supaya supaya Tuhan yang memampukan gue gitu ya. Tadi Tanu dibilang dia akan memberikan kekuatan untuk mencapai apa tadi, kekayaan gitu ya, sebelumnya tadi. Dan kalau gue bilang memberikan kekuatan dan kekayaan itu, menurut gue pribadi itu, gue ilustrasinya memberikan kekuatan supaya gue bisa melewati hinaan-hinaan tersebut, dan gue bisa melangkah ke depan lebih besar seperti teman-teman. Ya jadilah seperti sekarang ini. Jadi gak ada salahnya kita duduk merendahkan hati kita, terus habis itu mau dibentuk sama Tuhan, supaya dari situlah dikatakan nih, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi cobaan-cobaan itu ya akhirnya mendatangkan kebaikan buat diri gue sendiri. Dan dengan proses merendahkan hati gue di hadapan Tuhan, maka akhirnya hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya gitu ya teman-teman ya. Jadi gak ada salahnya kita duduk merendahkan hati kita. Toh juga kalau misalnya hinaan-hinaan ataupun penindasan yang dilakukan oleh mungkin teman kita atau bos kita atau sahabat kita sekalipun, jangan masukkan ke hati, tapi rendahkan hati kita, berdoa sama Tuhan, biarkan Tuhan memberikan kekuatan dan kita bisa melalui itu sehingga kita bisa grow bigger, isn't it? Nah, habis itu setelah kita melewati proses kerendahan hati, tentunya itu biasanya orang-orang seperti itu biasanya dipersiapkan Tuhan untuk dibawa naik. Apa sih dibawa naik? Untuk mengalami peninggian, dibawa naik pokoknya sama Tuhan, peninggian. Jadi kita yang orang-orang yang mengalami penghinaan, orang-orang yang mengalami tekanan hidup, terus orang-orang yang mengalami persoalan, dan ketika kita lulus melewati proses perendahan hati itu, maka orang-orang seperti itu yang biasanya dipersiapkan Tuhan untuk mengalami peninggian. Peninggian itu adalah suatu kalau gue boleh tafsirkan itu sesuatu yang lebih daripada tekanan hidup sebelumnya. Iya benar seperti itu. Jadi boleh mereka merendahkan kita, boleh sekalipun mereka mencaci maki, mengatakan kita yang tidak baik, ataupun ada tekanan hidup yang membuat kita itu down sehingga kita nggak produktif, dan itu datang dari sahabat atau dari sahabat ataupun orang tua kita sekalipun, jangan kita
jangan kita balas atau apa ya, tapi malah kita ayo grow big, kita bisa lewatin itu, dan itulah yang akan dipersiapkan Tuhan untuk naik atau mengalami peninggian ataupun yang ya grow bigger gitu lah ya. Dan jangan takut meskipun manusia ataupun sahabat atau merendahkan kita, sesama manusia merendahkan kita, tapi Tuhan yang meninggikan kita pada akhirnya. Seperti itu teman-teman, di 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan bahwa tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menjadikan apa yang berarti. Seperti itu teman-teman. Di ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Toh di akhir ayat 29 dibilang supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Toh juga kita masih sesama manusia, kita nggak usah merendahkan Allah, dan juga kita nggak boleh membanggakan diri di hadapan Allah. Seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian dari pesan tadi itu gua pengen flashback dikit boleh ya. Jadi banyak penghinaan, terus pengalaman pahit yang dirasakan orang, sehingga itu membuat gue menjadi beban hidup, tekanan hidup yang teramat sangat dahsyat dan merupakan titik terendah gue di dalam hidup itu ketika pertama yaitu gue dihina, dibully shaming, ya dikatain secara fisik seperti itulah ya. Terus habis itu juga mereka bilang kalau misalnya gue nggak bisa menjadi pribadi yang berhasil, gue bakal stay sampai tua, bakal seperti itu, bakal selalu overweight dalam hal fisik ya. Terus kemudian gue bakal penyakitan lah, bakal ini, bakal tuanya bakal susah lah, pokoknya penyakitan gitu kan kalau misalnya gue nggak berubah pola hidup gue waktu itu, sehingga itu membuat mindset gue tertekan seperti itu. Batin gue tertekan, mindset gue juga kayak jadi jadi kayak ya udahlah ya. Atau juga kalau misalnya manusia hidup, bertumbuh, terus akhirnya mati gitu ya. Gue juga dulu seperti itu, tapi salah teman-teman. Sehingga tekanan demi tekanan masuk dalam pikiran gue, dan itu gue baru tahu sekarang ketika kita banyak ditekan, kita banyak mendapatkan ujian-ujian penghinaan dari orang, itu justru yang dipersiapkan Tuhan untuk mengalami peninggian. Dan gue juga pengen share ini ke teman-teman supaya teman-teman yang di rumah, teman-teman yang lagi nonton nih, ketika teman-teman dianggap remeh, dihina ataupun direndahkan sama siapapun, percaya deh, teman-teman sedang mengalami yang namanya proses untuk mengalami peninggian, mengalami sesuatu yang besar seperti teman-teman. Jadi nggak usah takut ketika kita berjalan sama Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, dan selama kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, tentulah Tuhan akan mempersiapkan kita untuk mengalami peninggian seperti itu teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman, kita juga sebagai manusia, ketika kita telah mengalami di bawah Tuhan, naik mengalami peninggian tersebut, di bawah sukses menjadi besar dalam bidang apapun itu yang tadi gue sebutkan. Mungkin teman-teman pengen grow bigger dalam bidang kesehatan, kedokteran, ataupun usaha bisnis online teman-teman ada yang mungkin teman-teman gini, mungkin yang gampangnya mungkin teman-teman buka bisnis online ya, buka bisnis online terus kemudian namanya saingan, terus ada yang kayak menjatuhkan teman-teman kayak itu barangnya yang dijual tuh kayaknya nggak 100% ori, ataupun kurang terakredibilitasi dan kurang
kurang asli lah kali itu ya, itu teman-teman jangan tanggepin. Teman-teman justru berbisnis dengan baik, dan tentunya teman-teman juga harus terima, bukan terima sih, lebih tepatnya ya udah gitu aja. Mereka kan mungkin penindasan seperti perkataan itu yang membuat kadang mengintimidasi pikiran kita sehingga kita malah tapi jangan, kita harus justru berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sehingga kita mengalami namanya proses kerendahan hati dan kita dibuat Tuhan lain teman-teman. Dan juga ketika kita sudah berada di atas teman-teman, maksudnya sudah dipercayakan tanggung jawab yang besar dan sudah dimulai oleh Tuhan, kita juga harus belajar supaya hati kita itu sebelum mengalami peninggian, kita harus belajar supaya hati kita itu menjadi lebih baik teman-teman. Kita harus belajar sebelum mengalami peninggian, kita harus belajar untuk siap dulu, siap mental, siap pikiran, siap hati untuk mengalami menjadi besar dan kalau istilah gaulnya itu tidak lupa diri, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah menjadi something, kita nggak boleh lupa diri, karena dibalik semua itu kan ada proses tuh ya tadi ya, yang gue bilang ya, kita jangan lupa diri akan masa lalu gitu, sehingga kita juga bisa membawa diri kita itu sebagaimana mestinya kita ketika kita berada di atas gitu teman-teman ya. Jadi kita harus siap dulu nih di Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. So, gue pengen bilang kita yang perlu digarisbawahi ini artinya kata bermegah. Bermegah itu artinya apa ya? Lebih kuat, lebih hebat, lebih apa ya? Bermegah. Gue lebih bermegah ketika kayak show off itu juga bukan ya. Pokoknya intinya janganlah engkau bermegah. Misalnya orang bijak bermegah di atas kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita itu perlu digarisbawahi, kita nggak boleh bermegah atau menjadi orang yang pertama catat nih, menjadi orang yang sok pintar. Tentu ketika Tuhan membawa kita naik ke atas, dipercayakan tanggung jawab yang besar, dipercayakan kepercayaan yang lebih besar, dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, kita juga nggak boleh lupa yang namanya kita masih manusia, kita masih nampak di atas lantai. Kita jangan sok pintar teman-teman ya, jangan bermegah di atas pintaran kita, bermegah di atas jabatan kita mungkin, bermegah di atas keberhasilan kita, seperti itu ya teman-teman. Terus kita jangan sok pintar, jadi orang yang sok pintar atau yang sok tahu gitulah ya. Kemudian kita juga harus, ketika kita di atas, kita harus membawa diri kita atau membawa perkataan kita sebagaimana mestinya. Kita harus berbicara sopan dan tidak menyakiti perasaan orang ketika kita di atas seperti itu. Jangan bicara tanpa pengertian. Kemudian jangan bicara kalau tidak tahu apa-apa. Ini better silent than say anything word. Say any word, like come on. Kalau lu nggak tahu, lu mending minta arahan sama yang lebih tahu. Mungkin kalau gue di atas, di bawah Tuhan menjadi manajer, gue harus minta arahan sama yang namanya supervisor manager ataupun general manager seperti itu. Jadi ketika gue menjadi manajer, misalnya di bawah Tuhan naik ke jabatan atau posisi manajer, gue harus minta supervisi dari general manager ataupun dari siapapun yang bertanggung jawab atas jabatan supaya tercapainya keefisienan dalam runningnya sebuah perusahaan tersebut, seperti itu teman-teman. Kemudian ketika kita sudah bisa mengontrol perkataan kita, kita juga harus memberikan komentar atau saran yang seperlunya aja. Jadi jangan over, jangan lebih gitu. Jangan memberikan sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu
sebutkan. Kita harus berkomentar, membawakan perkataan yang bijak dan jangan menyakiti orang lain kalau bisa ya, seperti itu. Dan di Amsal 15 ayat 13 nih dikatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum pendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Nah, itu kan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum pendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. So yang tadi gue katakan, jangan sok pintar, dengerin dulu baru kalian boleh memberikan jawaban seperti itu. Dan kedua itu kita ketika Tuhan mau kita naik ke atas, kita kan mempunyai sesuatu yang lebih ya, misalnya daripada bawah kita mungkin ya. Ini kalau gue ngomong di konteks perusahaan gitu ya. Misalnya di konteks perusahaan itu, misalnya gue di bawah Tuhan jadi manajer gitu ya. Kemudian ketika jadi manajer itu, gue nggak boleh semena-mena terhadap rekan tim ataupun divisi yang percaya kepada gue untuk gue manage gitu. Gue punya power, gue nggak boleh menindas yang lemah gitu. Bukan yang lemah sih, maksudnya nggak boleh semena-mena terhadap rekan kerja atau partner kerja seperti itu. So itu yang kayak gue garis bawahi, jangan menindas yang lemah, yang kuat jangan menindas yang lemah. Dan di Roma 12 ayat 1 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. So ketika, sekali lagi gue contohin diri gue sendiri ya, karena gue gak mau contohin orang lain. Ketika gue diangkat menjadi seorang manajer, misalnya, amin. Ketika gue diangkat sebagai seorang manajer di perusahaan yang sedang gue mengabdi, gue tuh dikatakan di sini tadi Roma 15 ayat 1, kita yang kuat justru harus wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kalau di sini gue artikan gue harus menanggung keluh kesah ataupun masukan-masukan dari teman-teman rekan kerja gue yang berada di satu divisi di bawah gue mungkin ya, seperti itu. Itu gampangnya kalau gue narasikan seperti itu. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri gitu teman-teman. So itu yang gue masih belajar untuk ini kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Contohnya apa ya? Ya itu sih, gue balik lagi mencontohkan diri gue sendiri ketika gue di bawah Tuhan naik mengalami peninggian, dan gue harus siap sebelum mencapai sana. Gue harus siap tadi itu yang pertama tadi, siapin mental, terus jangan sok pintar, kemudian yang kuat jangan menindas yang lemah, sehingga ketika gue mengalami peninggian gue gak semena-mena seperti itu teman-teman. Dan di Amsal 14 ayat 31 juga dikatakan, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Kemudian setelah kita belajar, pertama jangan sok pintar, terus kita belajar supaya kita jangan menindas orang lemah. Kalau kaya jangan sombong, atau kalau berhasil jangan sombong teman-teman. Kalau kita dipromosi ataupun bisnis kita omsetnya berjalan running well, kemudian omsetnya gede, kita jangan sombong, melainkan di Ulangan 8 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ulang ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh, gue ganti, kekayaan ini, keberhasilan ini, pencapaian ini, ataupun promosi jabatan ini, seperti itu. Kalau gue pengen contohkan, balik lagi gue contohkan diri gue sendiri dulu. Tetapi ayat 18, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh promosi jabatan, misalnya untuk memperoleh ketenaran, misalnya kalian yang selebgram kayak gitu kan, ataupun yang YouTuber mungkin. Dialah yang memberikan kepadamu semuanya itu, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, ketenaran, famous, habis itu promosi dan segala yang baik kepada kita. Dengan maksud
meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. So itu teman-teman harus siap dulu, harus belajar dulu. Yang pertama tadi jangan sok pintar, kemudian yang kedua jangan menindas yang lemah, yang ketiga kalau kaya jangan sombong. Seperti itu ya teman-teman ya. So gue cuma pengen bahas itu aja sih teman-teman, karena banyak dari kita, terutama gue sendiri juga, gue sebenarnya impiannya ketika berhasil bentuk badan seperti ini, gue dulu pengen banget menjadi seorang influencer di bidang fitness, gym, dan health and wellness gitu kan. Tapi sampai sekarang gue belum bisa menginfluence siapa-siapa, dan itu gue yakin dan percaya itu Tuhan masih mempersiapkan diri gue terlebih dahulu. Karena ketika ada yang nanya, Gan, kok bisa mencapai proses penurunan berat badan yang signifikan gitu misalnya ya, gue contoh diri sendiri. Dan itu kadang gue masih menjawab mereka dengan hal-hal yang menurut gue belum gue riset terlebih dahulu. Mungkin ada hal-hal yang gue bagikan mungkin nggak sesuai dengan kesehatan ataupun bidang kedokteran seperti itu, bidang kesehatan dan kedokteran. Dan jatuhnya gue ya, kayak poin pertama lagi, gue malah jadi orang yang sok pinter gitu ya. Kemudian ketika gue mencapai seperti apa yang sekarang ini, gue malah menjadi orang yang super power, maksudnya yang kayak gue bisa segalanya loh, gue bisa ngajarin orang cara, misalnya cara nge-gym, menjadi personal trainer. Tapi gue pun belum mendapatkan title atau certified personal trainer kayak gitu ya, yang mempunyai sertifikasi seperti itu. Dan masih banyak hal-hal yang gue masih kurang di dalam per nge-gyman ataupun per fitnessan seperti itu. Jadi mungkin untuk sekarang ini Tuhan belum bawa gue naik ke situ, ke level influencer yang berbasic health and wellness, gym, fitness, dan apapun itulah yang berbau itu. Dan kemudian gue juga kadang masih suka menindas, bukan menindas sih, lebih kayak nggak mengayomi teman-teman yang membutuhkan motivasi dari gue kayak gitu. Jadi kayak mereka nanya apa, gue jawab yang lain. Itu hal-hal sepele seperti itu yang harusnya harusnya gue belajar lebih untuk supaya Tuhan mempersiapkan gue mencapai hal yang gue impikan kayak gitu kan. So ini beberapa 3 hal ini yang gue masih perlu banyak banget belajar sebelum Tuhan membawa gue naik ke tahap selanjutnya seperti itu. Jadi ada beberapa tahap yang ada beberapa kategori ataupun aspek-aspek yang belum Tuhan bawa gue naik. Contohnya itu tadi, gue pengen jadi misalnya influencer di bidang gym, health and wellness, gym, fitness, health and wellness. Dan itu gue berasa sih gue belum siap juga sih, makanya Tuhan belum bawa gue naik ke tahap itu. Dan gue juga kadang masih melupakan atau nggak menyadari bahwa 3 hal tadi itu yang jangan sok pintar, terus jangan menindas yang lemah, terus kemudian kalau berhasil, kaya, ataupun sukses itu nggak boleh sombong. Kadang gue juga masih belajar tentang kesombongan itu sendiri, dan pastinya untuk menjadi influencer kan tanggung jawabnya gede ya teman-teman ya. Influencer artinya orang yang influence orang lain, dan orang yang di-influence ini percaya sama kita bahwa kita mampu untuk memberikan apa yang mereka harapkan. Jadi itu tanggung jawabnya gede. Makanya mungkin untuk sekarang ini Tuhan belum kasih, dan ya gue harus belajar untuk disiapkan dulu hati gue, mental gue untuk mencapai proses pendidikan itu. Tapi gue yakin dan percaya ketika gue udah sampai tahap sana, mungkin gue bisa bisa membantu teman-teman semua. Dan juga mungkin ini gue sekali lagi bukan menyombong ya, tapi gue mengilustrasikan diri gue sendiri
Nah, ketika Tuhan bawa naik ke sana, ketika gue udah siap, gue pasti bisa siap membantu teman-teman. Tapi ingat ya, kunci yang paling penting adalah tadi di awal-awal, untuk menjadi besar itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ingat, orang yang dipercayakan besar oleh Tuhan itu pasti diikuti dengan tanggung jawab dan juga dipercayakan atau dituntut lebih untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu. Dan sebelum sampai ke sana, ada yang namanya proses kerendahan hati. Kita harus duduk di bawah kaki Tuhan, merendahkan hati kita, meminta pertolongan Tuhan ketika kita mengalami hinaan, tekanan yang berat. Kita minta pertolongan sama Tuhan, bilang Tuhan mampukan kita untuk melewati ini semua. Dan pasti ketika kita lulus dari tahap dari proses kerendahan hati, pasti Tuhan akan bawa kita naik. Dan ketika sebelum kita dibawa naik sama Tuhan, kita harus ingat tadi 3 hal itu yang tadi gua coba bagikan. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita jangan sok pintar, terus jangan suka menindas orang yang lemah, kayak semena-mena gitu sama orang. Terus yang ketiga, kalaupun kita berhasil dan Tuhan sudah percayakan itu sesuatu yang besar pada kita, kita jangan sombong. Teman-teman harus belajar, gue juga pribadi masih belajar. So, yuk sama-sama kita mencapai sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan, dan let's grow bigger together. So itu teman-teman yang mau gue sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga memberkati teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan dalam hal apapun itu, baik studi kalian, dalam hal pekerjaan kalian, mungkin yang profesional muda, terus yang pasangan muda, jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan. Dan mungkin itu aja sih teman-teman. So mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan terima kasih Bapa, aku sudah sedang berbicara Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan buat renungan luar biasa. Tuhan ajar kami Tuhan supaya kami dapat menjadi pribadi Tuhan yang selalu merendahkan hati kami Tuhan di hadapan Kau. Kami tak mau sombong, kami juga tak mau menjadi orang yang sok pintar, sok tahu, apalagi kami ingin menindas teman-teman kami ataupun kerabat kami yang lemah ataupun yang kecil Tuhan. Ketika kami sudah berada di atas, Tuhan ingatkan kami supaya kami ketika kami berhasil ataupun sukses bersama dengan Kau, tolong ingatkan kami Tuhan bahwa kami tidak boleh sombong, karena itu hanya membuat kami akan menjadi tinggi hati. Dan semua pencapaian yang kami miliki Tuhan sampai saat ini itu semua karena tanggung jawab, itu semua karena anugerah Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami anak-anakmu ini bisa mencapai ke sana. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan bantu kami Tuhan, bantu teman-teman yang sedang mengalami proses kerendahan hati, mengalami proses untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Tuhan tolong bantu mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti mampu membantu mereka, dan Tuhan berikan pengertian Tuhan buat teman-teman semua. Kalau misalnya mereka ingin menjadi besar, Tuhan pasti Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Bantu kami Tuhan sekali lagi supaya kami tidak sombong dan kami tidak semena-mena terhadap teman-teman kami. Kami juga gak sok tahu Tuhan, gak sok pintar, tapi melainkan kami memperoleh hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So teman-teman, jangan patah semangat, tetap tetap semangat dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Okay? So that's it. See you on next service. Happy Sunday.